Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Asep Syaiful Bahri, SPMSI 4. Kali ini kita masuk ke dalam materi ke-10. Materi ke-10 ini adalah materi terakhir dalam rangka meningkatkan pengelolaan desa wisata. Adapun materi 10 ini adalah bagaimana kita mengelola pengawasan dan evaluasi desa wisata. Isi materi dari materi ke-10 ini terdiri dari melakukan pengawasan kegiatan desa wisata, dan yang kedua adalah melakukan evaluasi kegiatan desa wisata. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pengelola desa wisata mampu melakukan pengawasan pada kegiatan desa wisata dan juga mampu mengevaluasi kegiatan di desa wisata. Adapun isu strategis atau permasalahan dari materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah masih banyak pengelola wisata yang belum memahami bagaimana pengawasan kegiatan di desa wisata. Dan juga masih banyak pengelola wisata, terutama di desa wisata, belum memahami bagaimana cara kita mengevaluasi wisata yang ada di desa wisata. Adapun langkah strategis mengelola pengawasan dan evaluasi desa wisata adalah yang pertama, melakukan pengawasan kegiatan desa wisata. Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan kegiatan desa wisata adalah yang pertama, mengawasi target kegiatan. Dalam mengawasi target kegiatan ini, yang perlu kita lakukan adalah kita membuat lembar checklist. Apakah kegiatan wisatawan itu bisa dilaksanakan dengan baik? Targetnya, spesifikasi kegiatan, dikumpulkan juga sesuai dengan kebutuhan. Sehingga aktivitas-aktivitas kegiatan di desa wisata itu bisa kita monitor satu persatu. Kita juga harus mampu menyiapkan tujuan, target, dan spesifikasi kegiatan, sehingga setiap kegiatan tersebut itu bisa kita verifikasi sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah kita tetapkan tentunya. Berikutnya adalah yang kedua, mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melaksanakan pengawasan kegiatan desa wisata dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Perubahan pelaksanaan kegiatan desa wisata kita harus dokumentasikan sehingga menjadi bahan acuan untuk peningkatan serta pengendalian dari kegiatan wisata yang telah kita laksanakan. Berikutnya adalah melakukan evaluasi kegiatan desa wisata. Dalam melakukan evaluasi ini, yang pertama kita harus menyusun laporan hasil kegiatan. Setiap kegiatan, aktivitas di desa wisata harus dibuatkan laporan sedetail mungkin, baik pada laporan yang bisa kita tulis maupun kita laporkan secara oral atau secara berkomunikasi, agar semua bisa ketahuan mana yang dilaksanakan, mana yang tidak, ada permasalahan apa, sehingga bisa kita antisipasi ketika ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesudahnya. Berikutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi sangat penting kita lakukan untuk melihat adakah temuan-temuan yang bisa memberikan hambatan-hambatan dalam rangka kekecewaan, dalam rangka keluhan dari wisatawan yang datang. Ketika kita bisa menemukan temuan-temuan tersebut, maka kita bisa menemukan solusi-solusi alternatif agar hal-hal yang terjadi sebelumnya bisa kita antisipasi sehingga akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Dan tentunya yang terakhir adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Hasil laporan dari kegiatan, hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan, kita susun kembali. Kita temukan kembali. Kita bikin rencana kembali. Untuk apa? Untuk memperbaiki hal-hal yang tadinya tidak sesuai. Untuk meningkatkan hal-hal yang tadinya juga tidak sesuai. Sehingga saran serta keluhan yang diterima digunakan untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya. Manfaat dari pengelolaan dan evaluasi desa wisata, ketika kita melakukan pengawasan dan evaluasi desa wisata, maka kita akan menciptakan keterjaminan dari kualitas layanan. Kita akan memberikan keterjaminan dari kualitas layanan serta produk wisata. Kita dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan, melindungi lingkungan dan sumber daya alam, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah kita tetapkan, mencegah dan mengatasi konflik serta permasalahan baik secara internal maupun secara eksternal.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dan tentu saja, dengan pengawasan dan evaluasi desa wisata, kita dapat memperkuat identitas dan kearifan lokal. Kita juga dapat meningkatkan partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Dan desa wisata kita dapat bersaing, baik di tingkat regional, di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Demikianlah materi 10 ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Terima kasih.